Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, dulur-dulur pembelajar semuanya. Kita akan sama-sama belajar bagaimana cara lapor SPT tahunan ya di DJP online. Nah, satu lagi tambahan informasinya, untuk lapor SPT tahunan tahun pajak 2024 itu masih menggunakan DJP online ya. Jadi belum menggunakan Cortex ya. Jadi yang mau lapor pajak dan belum lapor pajak tahun 2024 masih menggunakan DJP online. Nah, ini tutorialnya, kita akan sama-sama belajar. Jadi silakan kawan-kawan, dulur-dulur, masuk ke browser masing-masing ya, di HP, di laptop, kunjungi djponline.pajak.go.id. Nah, kemudian silakan masukkan NIK atau NPWP ya. Karena ini DJP online, jadi masih menggunakan NPWP 15 digit pun masih bisa, ya. Atau misalkan dulur-dulur mau masukkan NIK, bisa juga, ya. Tapi nanti untuk Cortex kemungkinan sudah menggunakan yang 16 digit atau NIK ya, gitu. Nah, ini kita masukkan NPWP atau NIK, dulur-dulur di sini, kemudian password. Nah, ini harus ingat ya password DJP online dulur-dulur, gitu. Nah, kalau lupa kata sandi, ini silahkan klik lupa kata sandi. Nah, dulu tahun lalu ketika klik lupa kata sandi, kita bisa sekalian ganti email dan nomor HP. Nah, kalau sekarang nggak bisa. Ketika klik lupa kata sandi, itu email sama nomor HP harus aktif. Nah, kalau nggak aktif, dulur-dulur biasanya akan ada keterangan, apa namanya, nomor HP tidak valid atau email tidak valid. Nah, itu solusinya hanya bisa dengan mengganti email ke kantor pajak dulur-dulur ya. Jadi silakan hubungi kantor pajak terdekat atau terdaftar untuk mengganti email atau nomor HP jika ada keterangan tidak valid, ya. Oke. Tapi kalau hanya lupa kata sandi, email dan nomor HP-nya sama, nanti, link lupa kata sandinya akan ke email dulur-dulur. Nah, ini asumsi sudah ada kata sandinya ya, kita langsung login dengan klik selanjutnya. Oke, kita tunggu. Nah, ada tambahan verifikasi nih di DJP online yang tahun ini. Jadi dulu kan langsung login nih, kalau sekarang harus verifikasi dulu. Bisa melalui SMS atau melalui email. Kalau melalui SMS, itu akan ada pulsa yang berkurang biasanya. Jadi mending kita lewat email aja ya. Klik email, nah nanti akan ada kode verifikasi ke email, terdaftar dulur-dulur, silahkan dicek kotak masuknya ya. Kalau belum masuk, silahkan di-refresh atau di-reload. Setelah itu, nah sudah ada nih ya, akan ada kode verifikasi, di-kopas ya atau dimasukkan manual angkanya ke kotak yang disediakan di sini. Nah, setelah itu nanti akan masuk ke laman informasi, atau dashboard utama dulur-dulur punya yang di akun pajaknya, gitu ya. Jadi memang ada sedikit tambahan di tahun ini, gitu. Nah, cara lapor sama ya kayak tahun sebelumnya, klik lapor. Nah, ada 2 icon, e-form dan e-filing ya untuk laporan. Nah, kalau dulur-dulur sebagai notaris, pengacara, kemudian dokter, kemudian usahawan, atau kerja di banyak perusahaan, 2 atau lebih gitu ya, atau kerjaan lainnya yang intinya bukan bekerja di satu pemberi kerja gitu ya, silakan klik e-form. Tapi kalau dulur-dulur bekerja di satu perusahaan saja, silakan klik e-filing, ya. Jadi e-form dan e-filing jangan sampai salah mengisi. Nah, kita akan lanjut yang praktek langsung di video ini adalah e-filing ya. Asumsinya bekerja di satu perusahaan saja. Kita klik e-filing, kita tunggu sebentar sampai lamanya berhasil. Nah, kemudian nanti akan masuk ke laman arsip ya. Ini arsip SPT yang dulur-dulur laporkan. Nah, cara lapor itu silakan klik buat SPT. Nah, kemudian akan ada pertanyaan, apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Ini jawabannya jangan iya ya, karena tadi kita asumsinya pegawai. Dulu-dulu seorang pegawai, berarti jawabannya tidak. Apakah seorang suami atau istri yang menjalankan kewajiban pajak terpisah? Tidak. Nah, apakah penghasilan yang Anda peroleh selama setahun kurang dari Rp60 juta? Nah, jika setahun kurang dari 60, klik iya. Tapi jika di atas, klik tidak.
Nah, kalau di atas nanti ada 3 pilihan ya, bisa dengan panduan atau dengan bentuk formulir. Nah, untuk upload setahu saya udah nggak bisa ya, jadi cuma ada 2 pilihan. Nah, kita asumsikan sekarang untuk penghasilan yang di bawah dari 60 juta rupiah. Setelah itu klik SPT-nya. Nah, karena di bawah nanti SPT-nya 70 SS ya, sangat sederhana. Kalau di atas 60 nanti S ya. Oke, jangan sampai ketukar ya, dulur-dulur. Kita klik. Nah, setelah klik, nanti ada data formulir. Ini tahun pajak yang dilaporkan, mau dilaporkan silahkan dipilih. Misalkan kita mau melaporkan SPT tahun 2024, kemudian klik selanjutnya. Nah, di sini penghasilan bruto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan. Nah, kalau dulur-dulur mendapatkan bukti potong A1 ya untuk pegawai swasta atau A2 untuk ASN, PNS maupun P3K atau TNI Polri gitu ya, itu silakan pindahkan dari bukti potong ke yang ada di sini. Nah, tapi misalkan ada yang, "Aduh Kak, saya nggak dapat, saya kerja, perusahaan saya nggak ngasih bukti potong." Nah, karena status NPWP dulur-dulur aktif, daripada nunggu bukti potong misalkan sampai lewat Maret nggak dapet-dapet ya, malah kena denda karena telat atau tidak lapor, mending laporkan seadanya dulu ya. Nah, karena penghasilan dulur-dulur misalkan di bawah 60 ini, jadi silakan per bulannya berapa gaji atau take home pay kotornya, misalkan, eee, saya kasih contoh deh, misalkan sebulannya, 3 juta misalkan ya, 3 juta dikalikan 12 berarti setahunnya 36 juta. Nah, pengurangannya karena dulu-dulu tidak menggunakan bukti potong, ini dikosongkan ya. Kalau di bukti potong dia ada, tinggal dipindahkan gitu ya. Lewat ke penghasilan tidak kena pajak. Nah, ini sesuai dengan status dulu-dulu. Kalau belum menikah dan belum ada tanggungan, ini TK 0. Kalau sudah menikah, K. Kalau sudah ada tanggungan, misalkan menikah tanggungannya 1, K1, dan seterusnya ya. Misalkan ini kita asumsikan belum, apa namanya, belum tidak ada tanggungan sama sekali gitu ya, kan 54 juta batasannya, sehingga tidak ada pajak yang dipotong karena penghasilan yang diterima selama setahun masih dibawa dengan PTKP atau penghasilan tidak kena pajak, gitu ya. Oke, nanti ini isiannya otomatis, tidak ada pajak yang dipotong, kita klik berikutnya. Nah, penghasilan final, ini kalau dulu-dulu selain bekerja, ada penghasilan lain yang selain dari gaji pokok atau gaji rutin atau tunjangan rutinnya. Misalkan dulur-dulur apa namanya, punya penghasilan dari misalkan dulur-dulur punya kos-kosan, ya. Kos-kosan itu kan ada pajaknya ya, jangan lupa ya kalau punya kos-kosan 10% pajak final. Nah, masukkan di sini, ya kalau ada penghasilan lain. Nah, di DPP final dan PPh finalnya berapa. Nah, misalkan kalau punya kos-kosan, misalkan kos-kosannya ada 10 misalkan ya, per bulannya 1 juta berarti kan 10-10-nya laku, 10 juta kali 12 120 juta misalkan. Dia punya penghasilan dalam setahun 120 juta, PPh finalnya itu 10%, berarti kan 12 juta. Nah gitu ya diisinya. Kalau nggak ada, gimana Bang Dulur? Nah ini kosongin aja. Nah penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak, misalkan dulur-dulur dapat hibah, warisan, beasiswa, ini masukkan ke sini ya. Penghasilan yang dikecualikan. Tapi kalau nggak ada, "Ah, saya mah cuma dari gaji aja." Ya udah kosongin aja. Klik berikutnya, ini jumlah keseluruhan harta dari dulur-dulur yang dulur-dulur punya. Ini dijumlahkan ya, karena SS, jadi dulur-dulur cukup menjumlahkan asetnya. Cara menjumlahkannya seperti apa? Semuanya dinilai dari harga perolehan. Saya punya laptop, beli laptop berapa? Nah, itu maksudnya harga perolehan adalah harga ketika beli, atau harga ketika mendapatkan aset tersebut, jika aset tersebut bukan dari pembelian. Misalkan dihibahkan dari orang tua, nah itu juga aset ya, dimasukkan, dihibahkan misalkan 10 tahun yang lalu dan itu sudah jadi milik teman-teman gitu ya. Laptop, rumah, motor, mobil, semuanya dirupiahkan, dijumlahkan berapa. Misal 100 juta, ini nggak ada minimal, nggak ada maksimal, harus diisi ya. Biasanya ada kayak handphone, tabungan gitu, "Ah, saya nggak punya harta sama sekali." Handphone biasanya punya tabungan, perhiasan yang dimasukkan ya. Oke, nah terakhir jumlah keseluruhan utang. Kalau ada aja, kalau nggak ada nggak usah. Misalkan ada utang 50 juta, tulis di sini. Kalau nggak ada ini dikosongkan saja, diketik nol ya. Selanjutnya klik berikutnya, kemudian akan ada pernyataan. Ini dengan menyadari sepenuhnya. Nah, ini pastikan dulur-dulur mengisinya dengan benar, lengkap, dan jelas. Nah, kalau sudah yakin klik setuju, kemudian klik selanjutnya. Setelah klik selanjutnya, nanti akan muncul ya, eee,
rangkumannya nih, SPT-nya SS 2024, statusnya nihil, lengkap. Nah, silahkan klik ambil kode verifikasi. Nah, ini bisa dikirim ke email atau ke nomor HP, klik OK. Nah, kalau misalkan nih, kadang terjadi, misalkan dulur-dulur tokennya nggak masuk-masuk. Nah, silakan hubungi layanan WhatsApp kantor pajak aja ya, gitu. Nah, kalau misalkan masuk, ini silakan kita cek emailnya, nanti akan ada kode verifikasi. Nah, ini muncul ya, ada kode verifikasi, dikopas kode verifikasinya, dimasukkan ke kotak kode verifikasi. Setelah itu klik kirim SPT. Nah, jika dulur-dulur sudah mengirim, nanti akan muncul notifikasi seperti ini. Nah, karena ini di bawah akan ada informasi nih. Jadi kalau, di bawah PTKP itu bisa mengajukan permohonan tidak aktif. Nah, ini ada diunduh di sini ya, kalau mau diajukan permohonan, kalau tidak ya klik tutup saja. Nah, nanti setelah itu berhasil, nanti dicek di email untuk bukti penerimaan elektronik, bukti dulu-dulu sudah lapor atau di arsip SPT juga kelihatan ya 2024 ini di paling pojok. Nah, ini bukti kalau dulu-dulu sudah lapor. Di email juga ada sama di kotak masuk paling atas. Nah, ini ya, ada apresiasi katanya, "Terima kasih sudah lapor SPT," sama bukti penerimaan elektronik seperti ini. Nah, ini bukti kalau dulu-dulu sudah lapor dan kalau lapornya Januari sampai Maret yang orang pribadi ini, dulu terbebas dari denda telat atau tidak lapor. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.